ketiga ini sebelum kita masuk ke perhitungan setting arus di relay proteksi, maka kita harus mengetahui dulu komponen-komponen simetris dan rangkaian pengganti. Dan nantinya ini kita menghitung arus hubung singkat yang terjadi di sistem yang akan kita masukkan ke dalam perhitungan overcurrent relay-nya. Yang pertama kita masuk ke komponen simetris dan rangkaian pengganti. Urutan. Mungkin ini sudah pernah dipelajari di perkuliahan analisa sistem tenaga. Jika sudah ini kita review kembali. Jika belum maka ini adalah ilmu yang pertama bagi adik-adik. Jadi yang pertama sekali kita harus mengetahui komponen-komponen simetris yang di dalam sistem ketenaga listrikan dan rangkaian pengganti urutannya. Yang pertama kita masuk ke nilai besaran, di mana untuk mempermudah kita dalam melakukan perhitungan arus hubung singkat, maka semua besaran listrik kita ubah ke dalam bentuk besaran per unit di dalam PU atau PU. Jadi semua besaran baik itu kilovolt, ohm, kiloampere atau MVA dan lain sebagainya kita rubah ke dalam bentuk besaran per unit. Besaran per unit atau PU dengan menggunakan metode sistem besaran per unit, maka tidak ada lagi pemisahan sistem tenaga listrik berdasarkan tingkat tegangan, di mana besaran per unit itu persamaannya adalah besaran sebenarnya per besaran dasar. Jadi untuk persamaan utama dari besaran per unit ini adalah besaran sebenarnya per besaran dasar. Sehingga kita dapat merubah sistem 3 fasa besaran-besaran dasarnya, di mana besaran dasar yang telah kita ketahui seperti MVA base itu adalah MVA 3 fasa. Besaran dasar untuk MVA adalah daya. Kemudian tegangan dasar atau tegangan base yaitu KV base sama dengan tegangan fasa ke fasa, yaitu satuannya adalah kilovolt. Kemudian ada impedansi dasar atau Z base, di mana persamaan Z base itu KV base kuadrat per MVA base dengan satuan adalah ohm. Kemudian yang terakhir adalah ada arus base IB, di mana persamaannya adalah MVA base per akar 3 kali KV base atau tegangan dasar, sehingga satuannya adalah nanti satuan kiloampere. Kemudian yang tadi adalah satuan-satuan masih dalam satuan besaran dasarnya, ada MVA, ada kilovolt, ada ohm, dan kiloampere. Kemudian semua besaran-besaran dasar tersebut kita ubah ke dalam satuan per unit untuk mempermudah kita dalam melakukan perhitungan nantinya. Di mana MVA per unit sama dengan adalah MVA sebenarnya per MVA dasar, yaitu MVA dengan A, kalau notasi A, per MVA B. Jadi nanti satunya adalah PU per unit. Jadi daya kita sudah dalam bentuk per unit, tidak dalam bentuk lagi MVA lagi. Kemudian kita merubah tegangan per unit, yaitu KVPU, di mana KVPU itu sama dengan KV sebenarnya per KV dasar. Sama dengan nanti simbolnya adalah KVA per KVB.
sehingga satuannya sudah tegangan per unit, satuannya dalam PU per unit. Begitu juga impedansi per unit ZPU sama dengan Z sebenarnya per Z dasar atau ZA per ZB. Satuannya nanti sudah per unit juga. Dan yang terakhir ada arus per unit IPU, di mana IPU itu sama dengan I sebenarnya per I dasar sama dengan IA per IB. Satuannya sudah per unit. Jadi semua satuan yang kita gunakan di dalam perhitungan hubung singkat nantinya untuk mempermudah kita rubah semua satuannya per unit, sehingga tidak ada lagi satuan-satuan dasar-dasar dari sistem tersebut. Kemudian konversi dari XT atau admitansi ohm sama dengan persen XT per 100, di mana KV nominal kuadrat sama dengan MVA nominal. Dan merubah XT dalam per unit sama dengan persen XT per 100 sama dengan MVA base per MVA nominal. Sehingga impedansi baru sama dengan impedansi per unit lama dikali KV base lama per KV base baru kuadrat dikali MVA baru per MVA lama. MVA base lama baru per MVA base lama. Setelah kita mengetahui cara konversi satuan-satuan per unit dari satuan dasar ke satuan per unit, maka selanjutnya kita masuk ke dalam komponen-komponen simetris. Komponen simetris digunakan untuk menganalisa gangguan-gangguan yang tidak simetris di dalam sistem tenaga listrik. Misalnya untuk gangguan hubung singkat. Sebelumnya untuk merubah satuan dalam per unit ada pertanyaan sebelum masuk ke materi selanjutnya. Gimana, Dek? Ada pertanyaan untuk merubah bilangan dasar ke satuan per unit? Kayaknya tidak ada operatornya di depan, Pak, jadi kameranya unmute. Tidak bisa dibicara. Satu Zoom untuk semua. Jadi Ya, bisa jadi kalau yang ada yang pertanyaan silakan raise hand di tempat duduknya dan silakan masuk ke sumber mic. Jadi bisa tahu ada yang bertanya atau tidak gitu. ya, silakan maju ya. Kalau misalnya tidak ada, maju ke dekat. Sekarang sama kita ada interaksi. Silakan lanjut dulu, Pak. Baik, kita lanjut. Setelah kita mengetahui Recording in progress. Untuk konversi dari satuan base ke satuan per unit, maka kita harus mengetahui komponen-komponen simetris di dalam sistem ketenaga listrikan. Jadi komponen simetris digunakan untuk menganalisa gangguan-gangguan yang tidak simetris di dalam sistem tenaga listrik. Misalnya untuk gangguan hubung singkat, satu fasa ke tanah, dua fasa ke tanah, dan fasa ke fasa. Pada sistem ketenaga listrikan 3 fasa, apabila kita mempunyai sistem 3 fasa yang tidak simetris, maka dapat diuraikan menjadi 3 buah sistem simetris yang masing-masing terdiri dari 3 vektor. Jadi, saat terjadi salah satu hubung singkat yang di atas tadi, yang tadi kan hubung gangguan tidak simetris, maka untuk melakukan perhitungan ini dapat kita menguraikan sistem yang tidak simetris ini menjadi
tiga buah vektor yang simetris. Yang pertama, ketiga sistem simetris yang diuraikan ini adalah pertama komponen urutan positif, komponen urutan negatif, dan komponen urutan nol. Teori komponen simetris ini ditemukan oleh Charles Leggett Fortescue pada tahun 1918. Jadi misalkan kita menggunakan operator J, di mana J itu adalah sama dengan 1 sudut 90 derajat. Di mana operator J ini adalah bilangan yang imajiner. J sama dengan akar min 1. Jadi jika akar min 1 itu kita misalkan dengan operator J. Sehingga jika ada J kuadrat, maka nilai J kuadrat itu sama dengan min 1. Dan J pangkat 3 itu sama dengan min J. Karena min 1 pangkat 3 dipangkatkan lagi, maka jadinya min J. Kemudian kita masuk ke operator A, di mana operator A itu sama dengan 1 sudut 120 derajat. Sehingga A itu sama dengan cos 120 derajat ditambah J sin 120 derajat. Cos 120 derajat adalah min 0,5 tambah J 0,5 akar 3, karena sin 120 derajat itu 0,5 akar 3. Jika A kuadrat, maka cos 240 ditambah J sin 240. Maka A kuadrat itu sama dengan 0,5 min J 0,5 akar 3. Sehingga A kuadrat ditambah A ditambah 1 sama dengan 0. Kemudian kita masuk ke komponen simetris, symmetrical komponen. Jadi seperti sebelumnya, di mana komponen gangguan yang tidak simetris itu dapat kita uraikan komponen-komponennya menjadi simetris dengan 3 bilangan. Yang pertama adalah positive sequence atau urutan positif, urutan negatif, dan urutan nol. Di mana dapat kita lihat di gambar ini, masing-masing 3 pasa, misalnya A3 pasa itu terdapat perbedaan sudut 120 derajat. A1 berbeda sudut 120 derajat dengan B1, dan B berbeda 120 derajat terhadap C, dan C pun berbeda 120 derajat terhadap A. Begitu juga di urutan negatif, A2, B2, dan C2 itu berbeda 120 derajat terhadap masing-masingnya. Sedangkan di urutan 0 itu dia tidak memiliki sudut, sehingga dia A0, B0, dan C0. Kita masuk ke persamaannya, di mana VA adalah VA itu sama dengan VA1 ditambah VA2 ditambah VA0. Begitu juga VB1 sama dengan VB2 dan VB0. VC itu VC1, VC2 ditambah VC0. Jika kita uraikan, VA itu sama dengan VA1 ditambah VA2, VA0. Masih tetap, sedangkan VB itu sama dengan 1 sudut 140 derajat terhadap VA1 ditambah 1 sudut 120 derajat VA2 ditambah VA0. Begitu juga VC sama dengan 1 sudut 120 derajat VA1 ditambah 1 sudut 240 derajat VA2 ditambah VA0. Sehingga VA itu sama dengan V1 ditambah V2 ditambah VA0.
Sedangkan VB sama dengan 1 sudut 240 derajat V1 ditambah 1 sudut 120 derajat V2 ditambah VA0. Sedangkan VC sama dengan 1 sudut 120 derajat V1 ditambah 1 sudut 240 derajat V2 ditambah VA0. Kemudian persamaan tadi kita masukkan ke dalam operator A, di mana A vektor itu ditambah 120 derajat dengan A kuadrat 1 sudut 240 derajat, A3 itu hampir sama dengan 1 sudut 0 derajat, sedangkan A pangkat 4 itu equal dengan A. Dapat kita lihat di kurvanya A V1, V1 dan A kuadrat V1. Begitu juga di negatif sekuennya A V2 dengan V2 dan A kuadrat V2. Sehingga kita dapat VA itu sama dengan V1 tambah V2 tambah V0. Itu VA. Sedangkan VB di dalam operator A kuadrat V1 ditambah A V2 ditambah V0. Sedangkan VC A V1 ditambah A kuadrat V2 ditambah V0. Kemudian kita jumlahkan persamaan ini. Jadi VA ditambah VB ditambah VC sama dengan 0 ditambah, karena V1 A kuadrat V1 ditambah A1 itu sama dengan 0. Begitu juga V2 ditambah A V2 ditambah A kuadrat V2 itu sama dengan 0. Ditambah V3 0. Jadi VA tambah VB tambah VC itu sama dengan 3V0. Sehingga kita mendapatkan V0 itu sepertiga VA ditambah VB ditambah VC. Itulah. Begitu juga kita mencari dengan V1, di mana V1 itu, ini kita mencari V0, V0 sepertiga VA tambah VB tambah VC. Sedangkan untuk mencari V1 itu sepertiga, kita menambahkan operator, mengalihkan operator A di depannya, sehingga VA, A VB, A kuadrat VC. Jadi V1 itu sama dengan sepertiga VA ditambah AVB ditambah A kuadrat VC. Begitu juga untuk mendapatkan V2, yaitu sama dengan sepertiga VA ditambah A kuadrat VB ditambah AVC. Jadi kita mendapatkan persamaan-persamaan yang diturunkan tadi, inilah menjadi persamaan-persamaan penting yang harus kita ingat untuk mencari symmetrical komponen jika terjadi gangguan tidak simetris, yaitu sama dengan V1 itu sama dengan sepertiga VA tambah AVB ditambah A kuadrat VC. V2 sepertiga VA ditambah A kuadrat VB ditambah AVC. Sedangkan V0 sama dengan sepertiga VA ditambah VB tambah VC. Jadi VA itu sama dengan V1 tambah V2 V3. Jadi dan VB sama dengan A kuadrat V1 A kuadrat V2 tambah tambah V0. VC A V1 ditambah A kuadrat V2 ditambah V0. Begitu juga dalam mencari nanti arus. Dalam mencari arusnya I sama dengan I1 itu sama dengan sepertiga IA ditambah AIB ditambah A kuadrat IC. I2 sama dengan sepertiga IA ditambah A kuadrat IB ditambah AIC. Dan I0 itu sama dengan sepertiga dikali IA tambah IB tambah IC. Dan jika mencari IA, IB, dan IC, dikembalikan saja. Sama dengan IA sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I0. IB sama dengan A kuadrat IC ditambah AI2 tambah
I0. IC sama dengan AI1 ditambah A kuadrat I2 ditambah I0. Pada sistem 3 fasa hubungan bintang, arus netral IN adalah jumlah arus fasa. Jadi, di dalam hubungan bintang itu IN sama dengan IA ditambah IB ditambah IC. Jadi I0 itu sama dengan sepertiga IN, karena I0 adalah sepertiga IA ditambah IB ditambah IC. Jadi I0 itu sama dengan sepertiga IN, atau IN itu sama dengan 3 kali I0. Jadi di dalam hubungan bintang, I0 itu adalah I sepertiga IN. Pada sistem 3 fasa seimbang, hubungan bintang tidak dijumpai tegangan urutan 0 dan arus urutan 0, dan akan muncul jika sistem tersebut tidak seimbang. Jika sistem terhubung delta atau bintang yang titik netralnya tidak dihubungkan ke bumi, maka arus fasanya juga tidak mempunyai komponen arus urutan 0. Kemudian kita masuk ke rangkaian pengganti. Yang pertama adalah rangkaian pengganti di generator. Generator dapat dinyatakan sebagai sumber tegangan yang terpasang seri dengan reaktansi induktif. Jadi generator itu reaktansinya disimbol dengan XD, dan tahanan dalam generator itu disimbolkan di dalam RG. Nilainya sangat kecil dan dapat diabaikan. Jadi di urutan positif itu V1 sama dengan E dikurang I1 Z1. Sedangkan urutan negatif itu E2 itu sama dengan 0, maka V2 sama dengan I2 ditambah Z2. Sedangkan urutan 0, E0 itu sama dengan 0, maka V0 sama dengan I0 per Z0. Kemudian kita masuk ke rangkaian pengganti di trafo. Jadi di trafo itu Z impedansi positif sama dengan impedansi negatif sama dengan impedansi urutan 0. Itu Z1 sama dengan Z2 sama dengan Z0. Jadi sistem urutan positifnya itu adalah ZI sama dengan JXT. Begitu juga dengan sistem urutan negatif sama dengan Z2 sama dengan JXT. Jadi ini gambar-gambar rangkaian pengganti di hubungan bilitan antar trafo. Jadi ada banyak hubungan terbelitan di antar trafo, di mana contohnya ini nomor 1 ini adalah hubungan bintang-bintang. Jadi di primernya bintang dan sekundernya bintang, sedangkan dapat dilihat rangkaian penggantinya di sebelahnya. Yang kedua adalah bintang delta. Bintang-bintang dengan netralnya ditanahkan. Jadi jika ada trafo kita hubungan primernya bintang dan sekundernya bintang dengan netralnya ditanahkan, rangkaiannya penggantinya ini. Dan begitu ada 12 hubungan di dalam trafo tersebut. Kemudian rangkaian pengganti di saluran transmisi atau distribusi. Jadi rangkaian transmisi distribusi itu ada 3 rangkaian, di mana rangkaian pendek, jaringan pendek itu kira-kira panjangnya 1 sampai 6 km. Kemudian ada panjang medium atau saluran medium, ya, dengan rata-rata dengan rentang panjangnya itu antara 6 sampai 50 km. Dan saluran panjang itu di atas dari 50 km. Jika menurut standar IEEE, untuk menentukan panjang saluran itu kita menggunakan impedansi rasio, yaitu di mana saluran pendek itu sirnya kecil dari 4, saluran panjang itu sirnya besar dari 0,5,
dan saluran sedang atau menengah itu shear-nya itu antara 0,5 sampai 4. Berikut rangkaian pengganti di saluran transmisi. Misalkan ini ada sumber tegangan dan ini saluran transmisi dan ada tegangan terima di sisi beban. Jadi di rangkaian urutan positif itu masih terdapat generator atau supply, sedangkan di urutan negatif dan urutan 0 sudah tidak ada lagi sumber tegangan atau E. Ini kita lihat rangkaian pengganti gangguan 3 fasa ke tanah. Jadi saat terjadi gangguan 3 fasa ke tanah di saluran transmisi, tegangan urutan positif itu sama dengan V1 sama dengan I1 per ZF. Begitu juga urutan negatif V2 sama dengan I2 per ZF. V0-nya I0 per ZF. Sehingga kita dapat menggambarkan rangkaian penggantinya seperti gambar sebelumnya, yaitu untuk rangkaian positif masih ada sumbernya, yaitu E. Untuk urutan negatif dan urutan 0 tidak ada lagi sumber, sehingga V0 sama dengan V2 sama dengan 0, sedangkan I0 sama dengan I2 sama dengan 0, sedangkan IA sama dengan I1, VA sama dengan V1, dan IB itu sama dengan A kuadrat I1, sedangkan VB itu sama dengan A kuadrat V1. IC sama dengan A I1 dan VC sama dengan A V1. Sehingga I1 sama dengan IA per E sama dengan IA sama dengan E per Z1 per ZF. Jika ZF-nya sama dengan 0, maka IA itu sama dengan I1 sama dengan E per Z1. Jadi saat terjadi gangguan ZF sama dengan 0, maka I1 sama dengan IA sama dengan E per Z1. Untuk rangkaian pengganti gangguan 2 fasa, yaitu VA sama dengan V0 ditambah V1 tambah V2. Seperti persamaan sebelumnya, sehingga pada kondisi awal di gangguan itu IA sama dengan 0 dan IB tambah IC sama dengan 0, VB sama dengan VC, karena yang terganggu itu adalah saluran fasa B dan fasa C, dan VB sama dengan IB per ZF ditambah VC. Maka dapat kita jabarkan persamaannya I0 sama dengan sepertiga IA tambah IB tambah IC sama dengan 0. I1 itu sama dengan, ini persamaan sebelumnya, yang persamaan penting yang telah kita bahas sebelumnya, maka I1 sama dengan I sepertiga dikali A dikurang A kuadrat IB. Dan begitu juga I2 sama dengan min sepertiga A dikurang A kuadrat IB. Sehingga diperoleh I1 ditambah I2 sama dengan 0, maka V1 sama dengan sepertiga VA dikurang VB. Dan V2 sepertiga VA dikurang VB. Sehingga diperoleh V1 sama dengan V2. Maka dapat rangkaian penggantinya setelah didapatkan persamaan V1 sama V2, maka dapatkan rangkaian penggantinya seperti ini, yaitu ada sumber, ada bilangan urutan positif, ada I1 yang mengalir, dan ada ZF, impedansi gangguan, dan urutan negatif Z2.
Sehingga dari persamaan ini dapat kita lihat I1 sama dengan min I2 karena dia berlawanan arah. Sehingga jika diasumsikan ZF sama dengan 0, maka Z1 sama dengan Z2. Sehingga I1 sama dengan I2 sama dengan E per 2Z1. Karena persamaan itu I1 sama dengan E per Z1 ditambah Z2 per tambah ZF. ZF sama dengan 0, maka I1 sama dengan min I2 sama dengan E per 2Z1. Sehingga kita dapat arus di IA sama dengan IA I1 ditambah I2 ditambah I0 sama dengan 0. IB itu sama dengan min J akar 3 E per 2Z1. Sedangkan IC itu sama dengan min J akar 3 E per Z2Z1. Oleh karena itu, I gangguan fasa ke fasa sama dengan 0,866 IF akar 3. Karena akar 3 itu sama dengan 1,7 sekian dibagi 2, jadinya 0,866. E per Z1 sama dengan IF. Berarti I fasa ke fasa itu 0,866 IF untuk gangguan 3 fasa. Kemudian kita masuk ke rangkaian pengganti 2 fasa ke tanah. Di sini dapat kita lihat yang terganggu adalah fasa B dan fasa C dan ditanahkan. Jadi dia terganggu 2 fasa ke tanah. Sehingga pada kondisi awal gangguan itu IA sama dengan 0. VB sama dengan VC sama dengan 0. Maka didapatkan IA sama dengan I1 ditambah I2 tambah I0 sama dengan 0. V0 itu sama dengan V0 A kuadrat V1 ditambah A V2 sama dengan V0 A V1 ditambah A kuadrat V2. Sehingga V1 sama dengan V2 disubstitusi sama dengan persamaannya 0 sama dengan V0 ditambah A kuadrat V1 ditambah A V2. Sehingga didapatkan V0 itu sama dengan V1. Maka V0 sama dengan V1 sama dengan V2. Jadi dapat dari persamaan di atas, maka dapat kita lihat bentuk rangkaian pengganti dari gangguan 2 fasa ke tanah. Jadi saat terjadinya gangguan 2 fasa saja, belum tidak ada urutan negatifnya. Dan saat terjadi 2 fasa ke tanah, maka kita tambahkan urutan 0 di dalam rangkaian penggantinya. Sehingga VB sama dengan VC sama dengan IB ditambah IC dikali dengan ZF. Kita turunkan persamaannya, didapatkan persamaan pentingnya adalah IB ditambah IC sama dengan 3I0. Sedangkan V1 sama dengan V2. Dan V1 itu sama dengan V0 dikurang 3I0 dikali ZF. Dan disederhanakan lagi rangkaiannya, dapat rangkaian penggantinya seperti ini, yaitu kita ambil V1 sama dengan V0 dikurang I0 kali 3ZF. Sehingga didapatkan bentuk persamaannya I1 itu adalah sama dengan VF per Z1 ditambah Z2, di mana paralel terhadap Z0 ditambah 3ZF. Dan I2 sama dengan min I1 Z0 ditambah 3ZF per Z2 ditambah Z0 ditambah 3ZF. Dan I0 juga. Untuk mendapatkan IA dan IB IC, maka kita ubah dalam bentuk
perkalian vektor. Vektornya adalah 1 IA, IB, IC sama dengan vektor 3 kali 3, 1, 1, 1 A kuadrat A, 1 A kuadrat, dikali dengan vektor I0, I1 dengan I2. Maka nanti dengan perkalian vektor ini kita dapat menguraikan IA, IB, dan IC. Kemudian kita masuk ke rangkaian pengganti gangguan satu fasa ke tanah. Di sini yang terjadi gangguan adalah di fasa A, di mana IB sama dengan IC sama dengan 0, sedangkan fasa yang terganggu VA sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan IA sama dengan 3E per Z1 ditambah Z2 ditambah Z0 ditambah 3ZF. Kita rubah rangkaian penggantinya seperti ini dan dijabarkan sehingga dapat persamaan A sama dengan 0, VB sama dengan 0, dan VC sama dengan 0. Dan V0 itu sepertiga VA, dan V1 sepertiga VA juga, dan V2 sama dengan sepertiga VA. Sehingga V0 sama dengan V1 sama dengan V2. Sehingga sama dengan sepertiga VA. Sedangkan IA adalah I1 tambah I2 dan tambah I0. Untuk sampai di sini ada pertanyaan, mungkin ada agak sedikit membingungkan. Silakan adik-adik, ada yang mau ditanggapi dari ini? Kalau lihat dari materi, sebagiannya udah di ini ya, di materi analisa sistem tenaga kemarin. Analisa sistem tenaga udah nih. Karena tapi ini memang terkait dengan analisis gangguan, di mana analisis gangguan ini juga sebagai dasar untuk perhitungan proteksi ya Pak ya? Iya Bu. Iya betul Pak. Silakan ada memang kekurangannya mahasiswa kami kalau udah jelimet begini ya gitu deh Pak. Mungkin dilanjut aja Pak. Jadi kita lanjut ke contoh saja biar lebih memahami. Jadi di sini kita memiliki sistem di mana sistemnya kita memiliki sumber 11 kV dengan daya 20 MVA. Dan ada jaringan atau kabel di sini dengan nilai resistansinya itu impedansinya sudah dirubah dalam PU, yaitu 0,3 PU. Dan ada trafo transmisi, trafo step up dari 11 ke 132 kV dengan kapasitas trafo 50 MVA dengan efisiensi 10%. Dan ada jaringan transmisi dengan impedansinya di sini dalam bentuk ohm, 40 ohm. Dan kemudian ada gardu induk dengan trafo gardu induknya dari 132 kV dituruni menjadi 33 kV dengan kapasitas yang sama 50 MVA 10%. Dan ada feedernya dengan jadi dari GI ke gardu hubung, kita misalkan ke gardu hubung dengan besar impedansi salurannya itu di 8 ohm. Jadi dapat kita lihat kita bagi dalam 3 zona. Yang pertama itu zona generator, yang kemudian zona transmisi, dan zona gardu induk atau distribusi. Jadi di zona generator itu kita memiliki base kV-nya yaitu sama dengan 11 kV.
Dan base MVA-nya kita ambil MVA terbesar yaitu di 50 MVA. Sehingga kita dapat Z base-nya sama dengan KV base kuadrat per MVA base seperti persamaan di awal tadi. Sehingga kita dapat Z base-nya itu 2,42 ohm. Sedangkan I base-nya sama dengan seperti persamaan biasa, I sama dengan MVA base per akar 3 KV base, sehingga didapatkan I base-nya itu 2625 ampere. Sehingga dan kita masuk ke overhead line atau si transmisinya, kita ambil KV base-nya itu karena di transmisi itu tegangannya sudah dinaikkan 132 kV, maka KV base-nya di 132 kV. Dan MVA base-nya masih 50. Dan Z base-nya, sehingga Z base didapatkan adalah KV base kuadrat per MVA base. Jadi 132 kilovolt kuadrat per 50 MVA, maka didapatkan Z base-nya itu sebesar 349 ohm. Sedangkan I base-nya itu IB itu 50 MVA per akar 3 132 kV. Maka didapatkan 219 ampere. Kemudian di distribusinya, di feedernya, di sini KV base-nya sudah menjadi 33 kV karena tegangannya diturunkan dari 132 ke 33 kV. Sehingga didapatkan kemudian MVA base-nya masih 50. Didapatkan Z base-nya itu 33 kV kuadrat per 50 MVA, dapatkan 21,8 ohm. Dan arusnya meningkat karena MVA 50 per akar 3 dikali 33. Jadi arusnya menjadi 874 ampere. Kemudian kita untuk mendapatkan Z per unit masing-masing zona, maka di zona generator itu untuk Z per unitnya adalah 0,3 dikali 50 MVA base per MVA dasarnya. MVA dasarnya itu 20 MVA, maka didapatkan 0,75 PU per unit. Kemudian di efisiensi trafo itu 10%, maka dapatkan 0,1 per unit. Dan untuk Z per unit di saluran transmisi didapatkan 40 adalah ohm dasarnya dan ohm base-nya yaitu 349, sehingga didapatkan impedansi dasar per impedansi base dapatkan menjadi 0,115 per unit. Dan begitu juga impedansi per unit di saluran distribusinya 8 adalah impedansi dasar dan impedansi base-nya 21,8, sehingga impedansi per unitnya adalah 0,367 per unit. Sehingga untuk mendapatkan IF, maka kita totalkan Z per unit yang impedansi yang ada di saluran sampai dia terganggu. Jadi impedansi yang itu adalah impedansi generator ditambah dengan impedansi efisiensi dari si trafo 11 kV ke 132 kV ditambah dengan impedansi saluran transmisi, ditambah lagi dengan impedansi trafo, dan ditambah dengan impedansi feeder. Sehingga kita dapatkan Z per unit itu impedansi saluran, impedansi sistem ini
1,432 per unit. Sehingga IF sama dengan, dalam per unitnya IF sama dengan KV per unit per ZF. Berarti KV per F ZI didapatkan sama dengan 0,698 per unit. Jika kita kembalikan ke dalam bentuk nilai satuan dasarnya, maka didapatkan itu I di titik 11 kV, yaitu di zona generator, yaitu 0,698 dikali IBES-nya. IBES-nya sebesar 2625 ampere, maka I gangguan di generator itu sebesar 18.833 ampere. Dan arus gangguan yang mengalir yang dirasakan di transmisi itu 0,698 dikali IB-nya dikali 219, yaitu sebesar 153 ampere. Sedangkan I yang mengalir di 33 kV sebesar sama dengan 610 ampere. Ini kan gangguan 3 fasa. Ini jika terjadi gangguan simetris 3 fasa saja. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu kita mencari arus gangguan 2 fasa. 2 fasa untuk setting arus nanti di setting overcurrent-nya. Dan seperti persamaan yang telah kita bahas, jadi hubungan arus gangguan 2 fasa itu adalah akar 3 dari E per Z1 tambah Z1, sehingga didapatkan E gangguan 3 fasa itu adalah akar 3 per 2 dari I gangguan 3 fasa. Atau akar 3 dikali dengan akar 3 per 2 dikali 0,698 dari arus gangguan 3 fasanya. Jadi didapatkan I gangguan 2 fasa itu adalah 0,647 per unit. Jadi untuk mencari arus gangguan masing-masing sistem, seperti sistem di generator, di sistem 11 kV, sistem 132 kV, sistem 33 kV, kita tinggal mengalikan dengan IBES yang telah kita dapatkan di sebelumnya. Di sini ada pertanyaan tentang contoh soalnya.